Assalamualaikum, Nisa. Lagi Waalaikumsalam. apa? Lagi main HP Bunda. Kok sepertinya terlihat apa ya? Kenapa? Auranya Oh, Bunda kurang bisa ceria aja. hari ini. Kenapa Iya, Bunda kan tahu. Teh? Ya, Iya bisa gelisah Bun hatinya dari kemarin lah. Gak tahu kayak ada yang ngerasa yang kurang atau ada yang nggak pas gitu Bun. Jadi paling main HP, cari-cari hiburan. ya cari-cari hiburan. Ya, Padahal kenapa ya Bun? Hati bisa gelisah? harus diperiksa sih sebetulnya. Jadi kalau kita belum tahu penyebabnya, apapun yang kita lakukan itu nanti tidak berdampak kepada ketenangan, lebih kepada senang dan sifatnya sementara. Jadi kayak hiburan aja gitu. Kok periksa Bun? Bisa kan nggak demam. Ini bisa itu perlu diperiksa Bun. Iya, hati itu perlu diperiksa. Kenapa Ya. Bun? Ya, jadi Allah ciptakan kita ada satu potensi, yaitu namanya hati atau kolbu. Jadi perlu diperiksa. Ya. Oke, Bunda Nisa pengen tahu gimana caranya periksa hati. Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih Bun, sahabat MQ yang sudah bergabung bersama kita di dalam program Cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ, insya Allah hari ini Nisa dan Bunda Khairati akan menemani sahabat MQ di perjalanan hijrah Cerita Muslimah, insya Allah. Ya. Silakan Bun dilanjutkan. Ya, tadi Nisa bertanya, pertama Nisa gelisah hatinya, tidak enak, ya. Kemudian Bunda bilang harus diperiksa. Terus Nisa bilang emangnya bisa diperiksa gitu hati gitu ya? Iya. Ya, hati di sini maknanya adalah sesuatu yang bukan fisik, non fisik. Kalau dia fisik, hati itu dimaknai jantung. Iya, jantung. Oh, berarti bukan Ya, Bun? bukan lever, jantung. Iya, iya. Terletak di dada kiri. Bukan si hatinya itu berarti diperiksa ya? Bukan. Jadi makna hati itu kan dua ya. Satu Iya. secara fisik itu jantung, berisi cairan, ada otot-otot, urat-urat terletak di dada kiri. Iya. Makanya ada tarekat-tarekat tertentu yang mereka berzikir melemparkan kepalanya ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ke sini ke jantung ya. Nah, bisa dipegang, berbentuk, bisa Iya. dilihat. Tapi makna hati yang Bunda maksud adalah sesuatu yang lembut, latifah, tidak bisa dipegang, tidak berbentuk, tidak bisa dilihat. Masya Allah. Tapi dia bisa merasakan sesuatu. Jembatan menuju Allah, tempat menerima hidayah, tempat menampung, menyerap ilmu dan hikmah. Nah, dia inkilap, berubah-ubah, senang, Hati yang tadi yang ada kita perasa tadi. ya gelisah, Iya, tenang gelisah. gitu ya. Kemudian sedih ya, bahagia itu letaknya di hati. Oh iya. Ya. Tapi orang jarang ya memperhatikan kolbu ini. Jarang. Iya. Orang lebih sibuk memperhatikan fisiknya. Fisik. Fisik. Style. Ya, dia jarang memperhatikan kolbu ini. Nah, Padahal penting Bun. penting ya, hadis Rasulullah yang intinya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika dia baik, baiklah seluruh jasadnya kan. Jika dia buruk, buruklah seluruh jasadnya. Itulah kolbu. Nah, jadi kolbu ini kenapa penting kita periksa? Karena dia pengendali pikiran dan perbuatan. Pengendali pikiran dan Ya, perbuatan. karena dia tubuh ini prajurit. Berarti penting banget Bun ya. Jadi Iya. kalau hati bermasalah, sentralnya, sodronnya, pusat kendalinya bermasalah, maka yang dikendalikan pun akan bermasalah. Ikut sama hati. Ya, Iya. jadi semuanya akan berdampak. Tapi orang
kalau dia bermasalah atau dia gelisah, dia akan mencari penyebabnya di luar dirinya. Iya. Padahal itu ada di dalam dirinya. Oh gitu Bun. Ya. Nah, Terus tadi Bun? dikatakan kan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging Iya. kan. Maknanya fisik. Tapi kalau dia baik-baik seluruhnya, itu ada maknanya non fisik di sana. Makanya hati makna fisik, jantung menjadi tempat pusatnya ruh. Masya Allah. Jadi makna ruh sendiri bisa sama dengan makna hati secara non fisik, latifah. Nah, jadi kalau gak enak hati, gelisah, yang pertama harus dilakukan adalah periksa. Oh, periksa hati. Periksa. Okay. Nah, kenapa? Begini. Anggap seperti Nisa bayangkan seperti mangkok. Iya, mangkok. Mangkok atau apa ya, tempayan atau Iya, apa. wadah gitu. Wadah. Airnya bersih, bening. Oke, bersih. Oke. Diisi oleh tinta setetes demi setetes. Mau tinta hitam, mau tinta merah, mau tinta biru, mau tinta hijau. Airnya itu pandang. Airnya kan jadi keruh. Iya, iya. Bahkan hitam, bahkan pekat ya. Iya. Sehingga dimasukkan paku, dimasukkan beling, dimasukkan barang-barang, itu nggak kelihatan kan? Iya, udah Nggak keruh. kelihatan ya. Kemudian diisi dengan air yang bersih. Iya, diisi. Oke. Air yang bersih pakai selang. Keluar nggak air hitamnya? Keluar, tumpah. Keluar. Tapi bisa jadi gelas atau tempayan atau mangkok itu masih belum bersih sama sekali. Iya. Ada yang nempel-nempel, bahkan ada yang berkarat. Ada yang dia sudah sangat kuat menempel di wadahnya itu. Sudah sangat pekat di awal tadi Bun ya. Ya. Jadi analoginya begini, hati kita itu Ya. setiap berbuat dosa, dia akan ada noda hitam. Semakin banyak noda hitam, semakin pekat. Wah, Lalu diisi dengan air yang bersih, yaitu amal-amal Kebaikan. soleh kita. Dia memang berdampak kepada mengeluarkan kotoran Oh. itu. Tetapi jangan lupa bahwasanya masih ada tempelan-tempelan kerak-keraknya, titik-titik nodanya. Ya, hadis riwayat Imam Tirmizi, Ya. Rasulullah bersabda, Langsung. setiap orang mukmin berbuat dosa, dia meninggalkan bercak di hatinya. Jika dia beristighfar, bertobat, maka akan hapus itu bercaknya. Tapi begitu dia bikin dosa lagi, akan ada lagi dosa itu. Nah, itu yang menutupin hatinya antara dia dengan Allah terhijab. Ya. Al-Mutaffifin ayat 14. Berarti perilaku kita itu Bun ngaruh ke hati Bun ya. Ketika kita berbuat dosa maka hatinya ada bercaknya. Sedangkan Dosa, hati tadi iya. yang mengendali kita kan gitu. Iya, jadi gini, hati itu korban pertama Iya, dari iya. hawa nafsu. Kita punya nafsu ya, nafsu mengajak kemaksiatan. Kalau kita bisa kendalikan nafsu kita, maka hati kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak bisa kendalikan nafsu kita, akan berpenyakit. Nafsu ini punya sifat dasar manusia, contoh Iya. iri, tamak, sombong, Ria, suka berhias. astaga. Itu sifat dasar manusia, ada di nafsu. Iya. Tapi kalau dia tidak bisa kendalikan irinya, dia bisa menjadi tingkat kedengkian, gitu kan? Iya. Kalau dia sombong, tidak dikendalikan, dia akan nanti seperti Firaun dan seterusnya. Berarti dia tidak bisa kendalikan dirinya, nafsunya, berdampak kepada korban pertamanya adalah hatinya. Hati tadi, Nah, Masya Allah. jadi ada bercak itu. Udah. Nah, sehingga itu berefek, ada dampaknya. Nah, Nisa, teman alhamdulillah nih udah paham ya kenapa hati itu harus diperiksa. Itu penting banget ternyata. Penting. Nisa mau tanya Bun, ini kan semakin pembahasannya semakin penasaran gitu kan. Nah, gimana caranya memeriksa hati? Tapi tahan dulu Bun. Iya. Insya Allah kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat MQ jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan bahas bagaimana sih cara memeriksa hati. Setelah tadi kita mengetahui kenapa hati harus diperiksa. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Muslimah.